Selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 12 IPS SMA Katolik 2 Kabanjahe. Pada minggu yang lewat, Bapak sudah memberikan tugas untuk membuat catatan penyesuaian yang berada di bawah neraca saldo yang anak-anak kami kerjakan. Inilah catatan minggu yang lewat, catatan penyesuaian yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk PD Litjorena ini. Selanjutnya pada minggu yang lewat juga sudah Bapak suruh untuk membuat bentuk buku besar, yaitu di atas sekali judul perusahaan, yaitu PD Litjorena, judul Jurnal Penyesuaian periode 31 Desember. Dengan bentuk dari buku besar itu terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, jadi kita mulai mengerjakan jurnal penyesuaian yang ada pada neraca saldo PD Litjorena ini tadi. Yang pertama, di sini ada catatan penyesuaian. Untuk yang pertama adalah persediaan barang dagang akhir 50 juta. Jadi kalau dijelaskan di sini persediaan barang dagang akhir, kita harus menyesuaikan persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir dengan cara memperhatikan cara-cara menyesuaikan. Cara menyesuaikan untuk persediaan barang dagang, kita mulai dari persediaan barang dagang awal. Dalam persediaan barang dagang awal, cara menyesuaikan yang pertama adalah ikhtisar rugi laba pada kolom debit. Karena ini persediaan barang dagang awal, maka nilai persediaan yang kita catatkan nanti ke jurnal penyesuaian adalah catatan yang berada pada neraca saldo, yaitu jumlahnya 40 juta rupiah. Jadi kita mulai menyesuaikan dengan berpedoman pada cara menyesuaikan, yaitu persediaan barang dagang awal, yaitu ikhtisar rugi laba, kita catatkan nanti jumlahnya pada kolom debit. Di neraca saldo tadi 40 juta. Jadi kita sesuaikan persediaan barang dagang awal dengan mencatat ikhtisar rugi laba, nilainya kita catat pada kolom debit sesuai dengan nilai yang ada pada neraca saldo tadi, yaitu persediaan barang dagang nilainya 40 juta. Ini sama. Selanjutnya, dalam cara menyesuaikan tadi, lawan dari ikhtisar rugi laba itu untuk kolom kredit adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu yang kita pindahkan ke kolom jurnal penyesuaian, yaitu persediaan barang dagang. Sesuai dengan cara menyesuaikan tadi, ini jumlah uangnya kita catat pada kolom kredit. Jadi kita isi lagi sesuai dengan catatan yang ada pada tadi neraca saldo sama 40 juta rupiah. Nah, jadi itu untuk persediaan barang dagang awal.
Karena dalam cara menyesuaikan persediaan tadi harus juga dengan persediaan barang dagang akhir, maka kita lihat lagi cara menyesuaikan. Untuk persediaan barang dagang akhir, itu persediaan barang dagang kita catat kolom debit. Nilainya, nilai uangnya kita ambil dari catatan penyesuaian. Ini tadi. Ini. Jadi, kita catatkan. Lihat cara menyesuaikan. Ini persediaan barang dagang debit, ini kita pindahkan ke jurnal penyesuaian. Jadi persediaan barang dagang. Nilainya tadi catatan pada penyesuaian. Pindahkan 50 juta. Jadi di sini debit kita catat 50 juta. Kita lihat lagi lawannya. Untuk kredit ikhtisar rugi laba. Kita catat lagi kemari. Ikhtisar rugi laba. Nilainya kita catat pada kolom kredit. Nah, jadi anak-anakku sekalian, di dalam akuntansi jika kita disuruh menyesuaikan persediaan, harus kita ingat cara menyesuaikan persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Nah, jadi untuk lebih mudah mengingat, ini saja dia ingat. IP, ikhtisar rugi laba, persediaan barang dagang untuk awal. Ini yang Bapak buat di depan. Untuk akhir, ini tadi PI, berarti persediaan barang dagang, ikhtisar rugi laba. Jadi untuk mengingat menyesuaikan persediaan barang dagang awal dan akhir, ingat saja dia IP. Double PI, ikhtisar rugi laba, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, ikhtisar rugi laba. Ini untuk awal, ini dia untuk akhir. Nah, jadi kita lanjutkan lagi kembali. Apa-apa saja tadi yang disesuaikan oleh pimpinan perusahaan. Yang kedua, beban gaji yang belum dibayar 5 juta. Namanya saja belum dibayar, berarti ini adalah utang. Beban gaji ini masuk ke dalam beban, berarti bisa kita simpulkan beban utang, berarti beban terutang. Kita lihat cara menyesuaikan untuk beban yang terutang. Lihat. Ini yang kedua, beban terutang. Ini. Cara menyesuaikan. Ini. Beban titik-titik debit, utang titik-titik kredit. Jadi karena yang belum dibayar tadi gaji, maka di sini dalam titik-titiknya ini kita isi dia dengan gaji. Ini untuk kolom kreditnya, utang kita sebutkan juga yang belum dibayar tadi adalah gaji, berarti utang gaji. Ini yang kita pindahkan ke jurnal penyesuaian. Berarti kita buat 31. Ini tadi beban gaji, pindahkan.
beban gaji. Lihat dia jumlahnya pada neraca saldo tadi. Pada neraca saldo. Beban gaji yang belum dibayar 5 juta. 5 juta. Berarti itu yang kita pindahkan nilainya kemari. Beban gaji 5 juta pada kolom debit. Lawannya tadi pada jurnal penyesuaian adalah ini tadi, beban terutang, beban gaji debit, utang gaji pada kolom kredit. Ini yang kita pindahkan. Jadi di sini kita tulis dia utang gaji. Nilainya tadi pada kolom kredit. Jumlahnya sama, yaitu sama-sama 5 juta. Nah, jadi untuk beban ini, kalau misalnya nanti beban sewa yang belum dibayar, berarti cara menyesuaikannya beban sewa debit, utang sewa kredit. Atau mungkin juga nanti dalam jurnal penyesuaian beban asuransi yang belum dibayar. Maka cara menyesuaikannya, atau bahasa beban di sini kita ganti dengan asuransi. Lawannya utang asuransi. Itulah untuk beban yang terutang ini tadi untuk anak-anak kami sekalian. Jadi kita lihat apa yang menjadi utang itu. Apakah dia kalau gaji, beban gaji debit, utang gaji kredit. Kalau beban sewa yang belum dibayar, maka beban sewa debit, utang sewa kredit. Kalau asuransi belum dibayar, maka beban asuransi debit, utang asuransi pada kolom kredit. Nah, jadi ini dia untuk beban terutang tadi. Sekarang kita lanjutkan menyelesaikan catatan pensiun tadi. Peralatan disusutkan 10% dari harga beli. Harga beli ini adalah nilai yang tercatat pada neraca saldo ini tadi. Kita koreksi. Ini dia peralatan. Dengan nilainya 20 juta. Disusutkan sebesar 10%. Kita hitung nilainya. 10% kali 20 juta. Untuk lebih mudah kan, ini sama saja seperti 10% itu sama dengan 10/100 kali 20 juta. Jadi kita hapuskan saja nolnya. Berarti 1/1 sama dengan 1. Berarti 1 kali. Karena dikurangi tadi 1 nolnya, maka ini menjadi kali 2 juta. Sama dengan 2 juta. Nilai inilah nanti yang akan kita pindahkan ke jurnal penyesuaian. Jadi Bapak ulangi, 10% kali 20 juta itu sama dengan 10% ini kan sama dengan per 100. Jadi 10/100. Kita hapuskan nolnya. Saya tadi sisanya 1, kita hapuskan juga di sini. Kita hitung, berarti tinggal 2 juta. 1 kali 2 juta hasilnya 2 juta. Ini akan kita pindahkan. Jadi kita lihat cara menyesuaikan. Jadi ini selalu yang kita gunakan sebagai pedoman. Nih, yang ketiga, penyusutan. Cara menyesuaikan. Beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. Nilainya tadi sama-sama sudah kita hitung 2 juta. Jadi kita pindahkan.
ke jurnal penyesuaian. Debitnya tadi adalah beban penyusutan. Kita buat beban penyusutan. Yang disusutkan tadi adalah peralatan, maka kita lengkapi peralatan. Ini kita catat pada kolom debit dengan jumlahnya tadi adalah sebesar 2 juta. Lawannya tadi untuk kolom kredit adalah beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Sebutkan juga namanya. Karena yang disusutkan tadi peralatan, maka kita catat di sini akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya tadi sebesar 2 juta. Nah, jadi ini cara menyesuaikan untuk penyusutan. Kalau peralatan yang disusutkan, kita buat beban penyusutan peralatan, lawannya akumulasi penyusutan peralatan. Kalau gedung nanti kita buat di sana beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung. Nah, itu untuk lebih jelasnya kita lihat yang berikut. Yang keempat, sama-sama kita perhatikan. Gedung disusutkan 4 juta rupiah. Kalau sudah disebutkan ya angkanya, tidak usah lagi kita hitung. Berapa jumlah tercatat di sini, itu saja yang kita pindahkan ke jurnal penyesuaian. Gedung disusutkan sama dengan yang ketiga ini tadi. Berarti cara menyesuaikannya pun sama. Penyusutan. Untuk debit beban penyusutan, kita sebutkan namanya, lawannya akumulasi penyusutan, kita sebutkan namanya. Karena ini tadi adalah gedung, maka beban penyusutan gedung, kan begitu. Ini juga akumulasi penyusutan gedung. Beban penyusutan gedung, kita catatkan nanti nilai uangnya di debit. Akumulasi penyusutan gedung juga kita catatkan di kredit sesuai dengan jumlah yang dibuat pada catatan penyesuaian ini. Gedung disusutkan 4 juta, maka kita catat. Yang disusutkan tadi gedung sama dengan ini tadi. Debit beban penyusutan. Sebutkan nama. Karena yang disusutkan tadi gedung, beban penyusutan gedung. Nilainya tadi sebesar 4 juta. Lawannya akumulasi penyusutan gedung. Ini kita catat jumlah uangnya kredit 4 juta. Sesudah selesai, kita pindahkan, karena ini tadi 4 catatan penyesuaian. Kan 4 ini tadi untuk anak-anak kami. Jadi di sini juga sudah ada dia 4 catatan penyesuaian. Sesudah selesai, maka kita total atau jumlah. Jadi kita buat di sini jumlah 40 tambah 50, 90, 95, 97,
101. Kita ulang, 90, 95, 97. Berarti sini totalnya 101 juta. Jumlah debit dan kredit harus sama. 90, 95, 97. Di sini juga 101. Nah, jadi inilah kira-kira susunan dari jurnal penyesuaian dari PD Lik Jorena ini tadi. Ingat untuk anak-anak kami, untuk yang pertama tadi penyesuaiannya adalah persediaan barang dagang. Jadi sudah Bapak jelaskan tadi. Untuk lebih memudahkan, ingat dia IP. Ini untuk awal, ini untuk akhir, atau IPP IPPI. Ikhtisar rugi laba persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ikhtisar rugi laba. Ini yang kita lihat tadi, kan? Ikhtisar rugi laba persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ikhtisar rugi laba. Untuk lebih mudah mengingatkan. Selanjutnya untuk beban terutang tadi. Jadi saran Bapak, sebaiknya kuasai jurnal penyesuaian tentang cara menyesuaikan ini tadi. Bagaimana cara menyesuaikan pemakaian perlengkapan, ini beban yang terutang, nih apa di debit apa di kredit, itu perlu kita kuasai atau dihafalkan. Untuk penyusutan harus kita hafalkan bagaimana cara menyesuaikan untuk beban yang diberi di muka untuk persediaan barang dagangan. Jadi sekian penjelasan dari Bapak. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas tentang cara menyusun kertas kerja atau worksheet, atau sering juga disebut dengan neraca lajur. Jadi ikuti terus penjelasan-penjelasan Bapak setiap jam masuk kita. Bapak harapkan untuk anak-anak kami jangan ada yang kira-kira tidak punya perencanaan untuk masa depan, karena sekitar bulan 3 kita sudah akan ujian semester, tengah ujian semester. Selanjutnya di bulan 4 nanti kita sudah akan ujian sekolah untuk penentu kelulusan anak-anak kami. Jadi terus manfaatkan waktumu, jaga kesehatanmu, dan tetap teguh dalam semangatmu. Sekian dari Bapak, terima kasih.